Di saat orang lain di belahan bumi sana sedang mengalami pertikaian, apa itu yang disebabkan oleh pertikaian politik maupun perang saudara, sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi diri kita yang Allah berikan kepada kita tidak dimiliki oleh mereka, dan kita pada saat yang sama sedang diberikan begitu luas waktu, kesempatan, dan keleluasaan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau mereka berperang dengan situasi, kita lebih banyak berperang dengan diri sendiri. Kalau mereka berperang itu dengan kekerasan dari luar dirinya, barangkali perang kita cuma mengalahkan rasa malas, rasa bosan, dan hambatan-hambatan lain yang datang pada kita yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita sadari dengan sepenuh hati kita betapa Allah telah memberikan begitu keleluasaan kepada kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita menjadi jauh lebih bernilai. Malam kita bisa tidur nyenyak, kita pun bisa bangun jam berapapun kita mau. Siang kita juga begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, mengembangkan diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dalam rangka meningkatkan kualitas rohaniah kita. Dan kenikmatan yang luar biasa besar ini, kalau kita sadari, sungguh amat luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Dan hari ini kita pun telah dipilih untuk berada di sini untuk mendengarkan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, baik yang sudah, yang sedang, maupun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita selalu sadar, sesadar-sadarnya, bahwa tidak ada jasa kita, semua adalah karena Allah begitu sayang kepada kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama merundukkan kepala kita untuk berterima kasih yang setulus hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari dengan sepenuh hati kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan setulus hati kita, bukan sekedar basa-basi di mulut kita, tapi dari dalam jiwa kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi majelis ilmu ini. Kehadiran saya di sini mudah-mudahan juga menjadi berkah. Kehadiran semua di sini juga menjadi berkah. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu pemahaman kita untuk semakin memahami seluruh aspek kehidupan yang sering dijustifikasi oleh benar dan salah, enak tidak enak oleh pikiran kita. Karena sesungguhnya semua yang terjadi kun fayakun, dan terjadilah. Dan dibalik semua kejadian yang enak, yang tidak enak menurut pikiran kita, disitulah sesungguhnya letak kekuatan Allah dan kasih sayangnya yang harus kita mengerti. Ayahanda, ibunda, dan sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan Quran surat Ibrahim sampai ayat yang ke-7. Dan insya Allah malam ini kita akan meneruskan perjalanan kita untuk menapaki perjalanan memaknai kedalaman lautan maknanya Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan mutiara malam ini.
Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengulang sedikit sebagai sebuah penegasan pada Quran surat Ibrahim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan berkatalah Musa kepada kaumnya. Mohon dipahami, Musa itu jangan dipahami sebagai sosok manusia di masa lalu saja, supaya ayat ini menjadi kontekstual dan memiliki nilai di masa kini. Musa ini jangan dibayangkan sebagai sebuah sosok di masa lalu, tapi Musa ini adalah siapa saja yang menjadi wakil Allah untuk menyampaikan kasih Allah di masa manapun, itulah sesungguhnya Musa. Judul surat yang kita bahas, judulnya surat Ibrahim. Tapi kok ceritanya di dalamnya tentang Musa? Harus dipahami. Jadi Musa harus diekstrapolasi lebih luas lagi. Begitu di ayat ini kita membaca kata Fir'aun. Izkuru ni'matallahi alaikum id anja'akum min ali Fir'aun. Begitu mendengar kata Fir'aun, membaca kata Fir'aun, kita jangan menyempitkan pikiran kita untuk memikirkan Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu yang ada dalam sejarah. Tapi mari kita lihat ya Fir'aun dalam konteks kekinian. Karena sesungguhnya kalau menurut pemahaman saya, kenapa Fir'aun itu diabadikan jasmaniahnya, diawetkan? Itu kan artinya bukan suatu kebetulan bahwa Allah mengizinkan yang seperti itu, karena di kemudian hari termasuk hari ini sebetulnya Fir'aun itu tetap akan ada. Saya tidak akan berbicara Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu, tapi saya akan berbicara Fir'aun sebagai sifat manusia di masa kini. Mungkin Fir'aun yang dalam sejarah dibatasi oleh waktu dan telah tidak ada di hadapan kita. Tetapi sesungguhnya bisa jadi Fir'aun itu malah bisa jadi adalah diri kita sendiri. Kalau kita melihat Quran surat Ibrahim, di sini dikatakan Fir'aun itu adalah kerjaannya suka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Itu sifat utama Fir'aun. Menyembelih anak laki-laki itu artinya suka menghalang-halangi peningkatan kualitas rohani. Menyembelih anak perempuan pasti otomatis setiap orang menghalang-halangi rohaniahnya untuk maju, pasti dia mengizinkan aspek jasmaniahnya untuk berkembang. Setiap dia itu bergerak ke arah kanan, itu pasti menjauhi kiri. Setiap dia bergerak ke arah kiri, pasti menjauhi kanan. Sudah otomatis. Ini bukan sesuatu yang bersifat terpisah, tapi sesuatu yang bersifat simultan. Mungkin tak terasa sesungguhnya kita pun barangkali ya sering mengizinkan malas ya bekerja pada diri kita. Sering mengizinkan ya alasan-alasan yang tidak masuk akal diizinkan sebagai pembenaran kepada kita, sekedar menenteramkan ya perilaku kita yang sesungguhnya berlawanan dengan hati nurani kita. Mungkin itu sering terjadi pada diri kita, akibat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa menaklukkan orang lain, kita sebetulnya sudah hebat. Tapi ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, sebetulnya kita menjadi jauh lebih hebat. Bahkan bisa jadi super hebat, karena situlah kekuatan kita. Oleh karenanya, mari kita lihat secara faktual, secara kontekstual, dalam kehidupan yang sekarang. Di seluruh dunia sekarang sedang mengalami gejolak. Menurut saya, semua gejolak itu diakibatkan oleh dominannya sifat-sifat Fir'aun pada diri-diri setiap manusia. Jadi kalau Fir'aun ini saya letakkan di sebuah garis bilangan di sebelah kiri, kemudian Musa diletakkan di sebelah kanan,
Barangkali sekarang ini manusia sedang condong ke sebelah kiri. Setiap condong ke kiri pasti akan ada gejolak. Dan gejolak ini bisa jadi mungkin ya terjadi secara serempak, secara resonan di seluruh belahan bumi. Mungkin juga terjadi di tempat kita. Makanya mudah-mudahan kita ya dalam hal ini bisa memerankan diri kita sebagai Musa masa kini yang condong ke sebelah kanan. Dan jangan lupa Allah mengingatkan, kalau engkau mengejar aku, engkau pasti akan dapat dua, dapat aku dan dunia. Bergerak ke sebelah kanan bukan berarti meninggalkan kiri, tapi bergerak ke sebelah kanan justru ya kita menghidupi hidup ini ya dengan sebaik-baiknya dan memulai kehidupan itu semata-mata karena Allah. Saya pernah mengatakan ya di tempat ini bahwa kita ini menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat, tapi kita menghidupi diri kita dengan apa yang kita berikan pada orang lain. Ketika kita sudah sukses ya memenuhi semua kebutuhan kita, sandang kita, pangan kita, papan kita, jangan lupa tidak usah berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena kelebihan yang Allah titipkan kepada kita bukan untuk diri kita, bukan untuk menghidupi kita. Karena ketika kita baru bisa menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat, sesungguhnya kita baru memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita mulai memberi kepada orang lain, disitulah kita mulai hidup. Oleh karenanya, marilah kita menjadi manusia yang hidup dan benar-benar hidup. Menjadi manusia yang ada dan benar-benar ada, bukan manusia yang ada tapi tidak ada. Jadi gejolak-gejolak, kegelapan-kegelapan, pertumpahan darah, kebencian, kemarahan, penyesalan, dan semua sifat-sifat buruk yang dimunculkan pada diri manusia, itu sebuah tontonan tentang betapa dunia ini telah mengalami sebuah kegelapan. Yang kita saksikan sekarang ini adalah terjadi suatu proses hijrah yang luar biasa dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Kita bisa melihat ya keseharian kita. Kegelapan itu ternyata sekarang telah meliputi semuanya. Ada teman saya yang sehari-harinya melakukan penelitian di laboratorium astrofisika. Katanya ada hal yang menakjubkan karena banyak meteor-meteor yang berukuran besar sekarang ini mendekati bumi. Bahkan ada meteor yang berukuran diameternya 7 km. Itu adalah batu. Dan kalau meteor ini menabrak bumi, misalkan saja menabrak laut, maka secara fisika, kalau dihitung getarannya, itu akan menimbulkan tsunami dengan ketinggian 100 meter. Dan menurut penelitian, meteor-meteor itu sekarang semakin mendekat ke bumi. Karena secara physically ya, teleskop membuktikan dari hitungan bahwa ukuran mereka ternyata jauh lebih nyata dan kelihatan. Dan sangat mudah untuk melihatnya. Gejala apa ini? Saya yakin semua pergerakan alam fisik itu semua mencerminkan pergerakan di alam yang non-fisik. Semua kerusakan di muka bumi ini mencerminkan kerusakan di dalam bumi itu sendiri. Kerusakan yang bersifat fisik mencerminkan kerusakan jiwa. Dan kita sekarang menyaksikan kegelapan itu sudah meliputi semuanya.